Selamat pagi brothers, sisters. Saya sangat excited pagi hari ini. Ini minggu yang kesekian kita merayakan ibadah online, tapi kami sangat bersuka cita. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Kita akan mulai ibadah kita dengan sukacita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa yang baik, penghiburan kami, tempat perlindungan, dan tempat kami menyandarkan pengharapan. Kami tahu Tuhan, saat ini gak ada hal yang bisa kami banggakan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanya karena penyertaan-Mu Tuhan. Banyak kabar buruk, banyak yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa beraktivitas. Tapi harapan kami hanya sandarkan kepadamu Tuhan. Kami mau bilang, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah gunung batu, mazmur dan keselamatan kami. Kami siap Tuhan untuk datang kepadamu, beribadah dengan rasa sukacita. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Saya akan bacakan Mazmur 3. Begini bunyinya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam
Amin. Kita akan memuji Tuhan. Mari semua Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Let's go. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Kita bersaudara. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Apa yang menarik dari apa yang akan kita bicarakan di bulan ini, terutama di tanggal 19 dan juga nanti di tanggal 26 April, harapan saya adalah untuk membantu kita memahami bahwa salah satu ketekunan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah ketekunan dalam hal mengasihi satu sama lain. Dari khotbah saya hari ini adalah caring each other and reason why you do those things. Saling peduli satu sama lain dan kenapa Anda perlu melakukannya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa, ya Tuhan kami sangat bersyukur karena pagi hari ini kami bisa datang beribadah lagi kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, harapan kami besar kepada Engkau untuk kami bisa terus dikuatkan, baik dalam menjalani hidup ini ataupun dalam menjalani hidup kerohanian kami. Tapi ya Tuhan, kami sadar dari sebegitu besar harapan itu ada tindakan nyata dari hidup kami yang kami perlu perhatikan. Salah satunya tentang kasih kami kepada satu sama lain. Bapak, biarlah ketika hari ini kami mendengarkan firman Engkau, kami bisa belajar tentang mengasihi ini,
dengan cara yang benar, dan lebih daripada itu kami memahami makna di balik itu semua. Sehingga waktu kami mengasihi satu sama lain, kami sadar ini tidak sepenuhnya tentang kami, tetapi ini sepenuhnya tentang Engkau saja ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan, telah memberikan kami tempat, sehingga hari ini kami layak disebut anak-anak Engkau. Dan biarlah ketika kami menjalani hidup kami menunjukkan kualitas hidup sebagai anak Engkau. Nama anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. C.S. Lewis pernah menulis satu buku yang menjelaskan tentang 4 tipe kasih itu. Ada eros, kasih sepasang kekasih, sepasang sejoli ya. Ada philia, kasih pertemanan. Ada storge, kasih seperti orang tua ke anak, keluarga. Ada juga agape, kasih akan kemanusiaan, seperti Tuhan ke manusia, atau kasih kita kepada orang-orang yang orang-orang miskin ataupun orang-orang yang terlantar. Nah, waktu Rasul Paulus menulis di Roma 12 ini, dia pakai storge, philostorgos, untuk menggambarkan hubungan itu layaknya keluarga. Jadi waktu dia bilang di sini di Roma 12, hendaklah kau saling mengasihi sebagai saudara. Ini yang sebagai saudara ini dibilang mengasihi, philostorgos, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang pertama adalah sama-sama dipanggil dan sama-sama menjadi anak Allah. Sama-sama dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dituntun supaya percaya, stop, nggak hanya sampai percaya, tapi supaya juga taat. Dipanggil menjadi milik Kristus, the property of Christ. Dan gak hanya itu saja, juga dipanggil untuk menjadi orang kudus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak gentar, ku tak gentar. Maju mengikut Yesus. That's our goal as a Christian. Halo? Halo? Lalu yang kedua, memahami apa karunia yang Tuhan berikan. Nah, kenapa saya mau ambil tentang hal ini? Ada nilai-nilai prinsip yang lain, tapi saya ambil ini buat kita. Karena begini, ada beberapa hal yang terjadi tanpa sadar kita tidak memahami peranan kita apa di dalam jemaat. Mungkin karena kita tidak percaya diri. Beberapa mungkin karena besar dari keluarga yang tidak mengarahkan kita sesuai dengan karunia ataupun sesuai dengan talenta kita, kita tidak menajamkan diri kita. Beberapa lagi setelah mungkin jadi murid Yesus, menjalani hidup baru, tidak mendapat pembimbing rohani yang bisa menajamkan dia menuju kepada potensi maksimal dia. Makanya dia tidak mengetahui setelah dia dibaptis, dia dapat karunia apa dari Tuhan. Contoh, saya dulu tidak pernah yakin saya bisa bicara di depan umum. Apalagi bicara tentang firman. Tapi setelah saya kemudian dibaptis menjadi murid Yesus, kemudian saya belajar memimpin, entah kenapa kemudian saya menemukan satu karunia dari diri saya bisa bicara di depan umum untuk apalagi menyampaikan firman.
Saya nggak pernah bisa menemukan diri saya sebelumnya. Saya bisa mengajar tentang firman. Tapi kemudian setelah saya dibaptis, Tuhan memberikan karunia kepada saya untuk bisa mengajar. Maka saya pun mengajar. Saya tidak pernah percaya saya bisa memimpin. Tapi Tuhan kemudian memberikan karunia memimpin dan saya belajar memimpin. Saya punya talenta yang lain. Saya punya talenta moto, melukis, buat naskah drama, seni lah. Saya punya talenta dagang, tapi saya nggak menemukan yang lainnya. Tapi kemudian setelah saya menjadi murid Yesus, ada hal-hal yang dibukakan kepada saya dan saya bersyukur saya mau mencoba mengambil kesempatan-kesempatan itu sehingga saya bisa menemukan. Oh, saya menemukan satu peranan lagi yang bisa saya lakukan. Oh, saya menemukan satu peranan lagi. Nah, kadang-kala ada jemaat yang tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Mungkin karena dari pembimbingnya tidak bisa dapatkan hal itu. Mungkin dia sendiri tidak berani mencoba. Ataupun dia nggak merasa percaya diri. Sehingga dia tidak bisa melihat ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Karunia-karunia yang setelah kita menjalani hidup baru ini. Menjadi murid Yesus, memberi diri baptis. Ada Roh Kudus bekerja sehingga kita mendapat karunia-karunia baru ini. Yang ditujukan untuk kita bisa melengkapi jemaat. Saya ulangi ya. Bahkan Tuhan memanggil kita dengan segala macam talenta yang kita punya. Bahkan setelah itu kita dibaptis menjadi murid Yesus. Kita diberikan karunia-karunia supaya kita bisa melengkapi jemaat. Itu cara Tuhan, jangan tanya saya. Tuhan punya berbagai macam cara. Kita berdoa, Tuhan kasih kita penyanyi. Tuhan berikan penyanyi. Kita nggak pernah sadar. Orang tersebut pun nggak pernah sadar kenapa dia dulu bernyanyi. Sampai akhirnya dia ada di dalam jemaat. Dan ini melengkapi jemaat. Kita diberikan dokter. Dia nggak pernah sadar kenapa dia jadi dokter. Tapi setelah dia jadi murid Yesus, dia jadi sadar. Oh, untuk melengkapi jemaat. Ada yang pedagang. Kemudian dia datang ke sini. Oh, dia datang untuk bisa melengkapi jemaat. Tuhan memang mendesain sedemikian rupa yang waktunya berbeda-beda. Setiap gereja punya waktu berbeda-beda dan komposisi berbeda-beda. Tetapi kita perlu belajar sensitif untuk bisa melihat apa karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita pakai ini untuk melengkapi gereja. Loh, tujuannya apa? Gereja yang untung? Bukan, nyong. Tuhan berikan itu supaya kita bisa saling menguatkan sehingga memuliakan Tuhan. Kan tujuan dari gereja menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan tambahkan karunia-karunia itu. Dulu banyak orang sederhana. Tuhan tambahkan yang lain satu. Tuhan tambahkan yang dua, lebih mampu lagi, lebih mampu. Bukan berarti gereja peduli sama orang kaya. Bukan. Ada waktunya kemudian Tuhan tambahkan orang-orang yang punya karunia memiliki harta lebih ini supaya bisa memberi dengan murah hati. Sejauh ini jelas ya? Nah, ini yang dikatakan di Roma 12 ayat 3. Satu hal yang menarik ya, dia bilang tentang karunia ini. Kita lihat sama-sama Roma 12 di ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, perhatikan ya, dia mulai masuk kepada karunia-karunia tersebut. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Tiap orang bisa berkontribusi sebenarnya. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita tanya pada diri kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita tahu nggak kira-kira karunia kita apa? Kita tahu nggak karunia apa, talenta kita apa? Kita tahu nggak posisi yang diberikan Tuhan kepada kita apa, sehingga kita punya peranan di dalam jemaat. Ini yang bisa membuat kita mengasihi satu sama lain dengan store kita. Ada yang sudah lanjut usia. Kita mengambil peranan di dalam gereja untuk bisa menjadi sumber pengalaman dan sumber hikmat. Kita ambil gak? Ada yang diberikan anak muda, sumber tenaga, untuk bisa membantu dengan tenaga kita. Ini ya, apa namanya ini? Apa namanya ini? Stamina ya, apa namanya? Kekuatan ya. Kerja-kerja keras, apa kasar, apa ngangkat-ngangkat barang di gereja. Ya, anak muda. Dan sampai anak mudanya malah nggak nongol. Yang ngangkat orang 40-an gitu, yang udah mulai kena encok, kena darah tinggi. Suruh ngangkat barang. Kita yang anak-anak muda, kita tahu, hei, kita yang masih muda, kita yang kerjakan. Jangan kita yang asik main terus. Tiap orang punya peranannya. Ada yang diberikan peranan dari pekerjaannya. Saya bangga ada beberapa di antara kita yang kerja di bidang keuangan. Hari ini di saat isu COVID-19, mereka membantu untuk bisa memberikan konsultasi keuangan. Saya hargai di dalam jemaat mereka membuka line supaya orang bisa diskusi. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang jago dagang, mereka membuat satu gugus tugas supaya bisa mengajarkan jemaat yang terdampak oleh COVID-19 ini, mereka bisa berdagang dengan cepat. Ada lagi yang dekat dengan pemerintah daerah, mereka sadar akan peranan mereka ini, mereka kemudian membantu untuk bisa memberitahu kepada jemaat mengenai kebijakan-kebijakan yang ada. Ada yang jago mempersiapkan belanjaan-belanjaan. Mereka membantu dalam gugus tugas mempersiapkan sembako. Ada lagi yang tadi seperti saya bilang punya tenaga, kami punya tenaga. Mereka bilang kami masuk tim bantuan non sembako. Jadi mereka menemukan diri mereka, kami sadar peranan apa yang kami punya, kami tahu karunia apa yang sudah Tuhan berikan. Nah pertanyaannya, apakah kita tahu karunia kita apa? Saya sadar gereja sempat terjebak, berpikir tanpa sadar ya, nggak ada niat jahat sebenarnya. Gereja membuat beberapa karunia itu terlalu populer sehingga kalau seseorang menempatkan diri atau bukan berada dalam peranan tersebut, maka dia dianggap lebih rohani, lebih bertumbuh. Contoh, pemimpin grup komsel atau pemimpin PDG. Gak setiap orang diberikan karunia memimpin. Dan kita nggak bisa ngelihat karena dia pemimpin PDG, maka dia lebih bertumbuh. Nah ini salah satu kesalahan yang terjadi di gereja. Karena ada orang yang diberikan karunia memimpin. Bernyanyi, song ministry. Karena mungkin dilihat terus, dipuji. Akhirnya orang gak mau jadi usher, apalagi di bagian sound atau multimedia. Gak enak di bagian sound. Sound sama multimedia baru akan dinotis keberadaannya kalau
buat salah. Kalau ibadah itu tidak ada salah lirik lagu, sound yang bagus, biasanya nggak dinotis. Coba mic satu mati, speaker monitor mati, waduh, dinotis keberadaan mereka langsung. Akhirnya orang nggak ngerasa, aduh ini serem juga nih di posisi ini. Orang nggak merasakan hal yang baik dengan melayani di multimedia sama sound system. Usher nyiapin semua dari pagi. Keberadaannya dinotis kalau hari itu ada yang berisik di ibadah. Ini ushernya kemana ya? Itu di depan kotor, ushernya ngapain aja ya? Tanpa sadar, kita membuat beberapa peranan di dalam gereja menjadi sesuatu yang lebih populer. Dan akhirnya tanpa sadar, orang yang tidak memiliki kedewasaan iman, melihat hal ini, dia merasa pertumbuhan itu diukur dari hal seperti itu. Tanpa sadar, itulah pelayanan yang lebih dikejar. Termasuk khotbah loh. Nah, menurut saya bagian ini gereja perlu bertobat. Contoh nih, udah jalan 1 bulan kita syuting video ya, ibadah online. Biasanya yang kita lihat siapa? Guntur, Ilham, Yanto main keyboard. Saya hargai beberapa brothers, kita nggak ngajak sisters. Kenapa? Supaya mengurangi resiko terpapar COVID. Saya hargai brother ini mau dihitung harga semua. Untuk mereka bertanggung jawab atas diri mereka dan dan tidak menyalahkan satu sama lain kalau terpapar COVID. Kita pastikan orang yang masuk ke ruangan ini selalu mendapat higienis ya, pakai hand sanitizer. Yang batuk ataupun sakit nggak boleh ikut datang. Tapi tahukah Bapak Ibu, kan kemudian ada nambah Mario, ada nambah Ivan ya, yang main bass sama main kahun. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada orang-orang di belakang layar yang mereka juga memiliki resiko kerja yang sama, tapi menjalankan peranan berbeda. Dan tidak terlihat. Contoh Wahyu, yang sibuk nyiapin ruangan, alat, termasuk jadi kameramen. Ada Sabar, yang nyiapin sound system. Ada Lina, yang selalu menyiapkan makanan. Ada Adi yang menyiapkan multimedia, kemarin dibantu oleh Yabes dan Desnia. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Ria, istri saya yang ikut menyiapkan makanan. Nah, orang-orang ini nggak kelihatan, tapi karena mereka menyadari mereka punya karunia yang mereka bisa lakukan, inilah bentuk dari mengasihi satu sama lain itu. Walaupun tidak mendapatkan nggak dapatkan spotlight yang sama. Saya berkali-kali bilang sama Wahyu, kamu mau nggak nama kamu dimasukkan? Dia bilang enggak ah. Dia nggak mau namanya dimasukkan di situ dalam kredit video. Dan orang-orang ini bekerja keras. Wahyu nemani saya ngedit itu bisa sampai tengah malam. Dan coba bayangkan, itu video di upload di kantor gereja, dibiarkan semalaman. Kadang-kala kita jam berapa pagi kok belum ke-upload. Kan harus dicek di sini. Wahyu yang datang.
Dan dia mengambil resiko lagi. Nah, orang-orang ini tahu peranan apa yang mereka bisa ambil. Dan mereka nggak memilih mencari nyaman. Dan mereka dapat ekspektasi yang tinggi, menyiapkan sesuatu yang bagus. Kita perlu tahu peranan kita. Dan kita perlu menyadari bahkan dalam melakukan peranan itu, saya nggak cari yang sifatnya populer. Tapi karena saya tahu Tuhan berikan peranan ini. Saya bersyukur selama saya jadi murid Yesus, saya pernah di sekolah minggu jadi guru KKK. Berapa bulan ya, waktu masih di ibadah di mana namanya? Di Bapindo. Saya pernah ada di Asher. Saya pernah di multimedia. Sekalian sama sound waktu itu. Saya pernah ada di belakang panggung ngurusin acara. Posisi-posisi yang saya sangat bersyukur, banyak posisi-posisi yang tidak mendapat spotlight. Saya hanya dinotis kalau buat salah. Nggak enak ya. Jarang dapat terima kasih, tetapi dinotis kalau buat salah. Dulu saya berpikir, saya mau menyerah. Tapi berkali-kali saya mencoba meyakinkan diri saya lakukan ini bukan buat manusia, saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya bersyukur hal tersebut makin memurnikan saya, sehingga kritikan tidak membuat saya berhenti melayani Tuhan. Kritikan tidak membuat saya berhenti melakukan peranan saya di dalam gereja. Dari sinilah kita belajar waktu kita mengasihi satu sama lain sebagai keluarga, karena kita tahu peranan kita apa, dan kita tidak mencari terima kasihnya, dan kita tidak mencari pujiannya, tapi karena kita mau menjalankan peranan kita sebagai wujud dari kita mengasihi satu sama lain, maka kita akan bertumbuh. Bukan berarti Bapak Ibu nggak penting terima kasih dan pujian, penting. Hei, kita perlu, itu bensin. Tapi saya berharap bukan itu tujuan utama kita. Halo. Nah, tapi ada juga peranan-peranan yang bisa kita punya yang sifatnya bukan role on position, jadi bukan peranan berdasarkan posisi, tetapi peranan yang berdasarkan karakteristik. Apa maksudnya peranan berdasarkan karakteristik? Jadi peranan dalam posisi apapun, tetapi peranan yang bukan dalam posisi apapun, tetapi yang bersifat ada karakter di sana yang dibawa. Kita mau ditempatkan dalam posisi apapun, tapi karakter ini kita bawa. Contoh pertama, tepat waktu, on time, punctuality. Tepat waktu, di posisi apapun kita. Kalau kita tepat waktu, ini bentuk dari peranan yang bisa membangun satu sama lain. Apalagi? Etika kerja. Ya. Kalau kita punya etika kerja di dalam peranan kita di jemaat, bahkan hidup kita, maka kita tahu ini akan bersifat membangun. Apalagi sopan santun. Ini juga rule of characteristic, ya. Jadi peranan dimanapun, apapun, tetapi kita punya sopan santun. Ini akan membawa kita bisa mengasihi sebagai keluarga yang membangun. Apalagi memberikan usaha terbaik, nggak setengah-setengah. Peranan apapun itu, tapi kalau kita coba kasih yang terbaik, maka ini akan bersifat membangun. Apalagi positif. Apa maksudnya?
ketika menghadapi sesuatu tidak menjadi seorang yang negatif. Kita bisa bertanya tapi tidak mempertanyakan. Kita bersifat positif, melihat segala sesuatunya itu oke, ini akan ada punya satu tujuan yang baik. Peranan apa itu? Tapi kalau kita positif, maka ini akan bersifat membangun. Apalagi gairah dalam keterlibatan. Apa maksudnya? Waktu kita terlibat, kita punya passion yang besar untuk mau melakukannya. Ini akan bersifat membangun. Terus apa lagi? Gampang diajar. Peranan apapun yang kita ambil, waktu kita gampang diajar, itu akan gampang membangun, mengasihi satu sama lain. Terus apa lagi? Mempersiapkan diri. Apa maksudnya? Dengan kita orang yang gampang mempersiapkan diri kita, nggak spontan, tapi kita membuat segala sesuatu jadi bagus, rapi dan sebagainya, kita akan membangun sesuatu yang positif. Apalagi melakukan lebih extra mile. Jadi nggak, ya udah yang penting gue udah lakukan, pulang ya, dah. Nggak begitu, tapi kita tahu, aduh masih kurang bagus nih, saya hargai ya. Wati kalau lagi ngedekor ruangan kita ya, dia kan nyaris nggak pernah dibayar, pakai alat dia semua kalau udah ngedekor ya. Saya hargai dia kasih extra mile di sana, dia kasih lebih di sana. Wah ini masih kurang ini, dia mau buat itu jadi yang terbaik. Enggak, yang penting udah lakukan, udah balik. Enggak, dia mau kasih yang terbaiknya. Terus apa lagi? Sportif. Apa maksudnya? Mendukung. Kalau kita tahu ini untuk membangun kerajaan Tuhan, kalau kita tahu ini untuk bisa menguatkan satu sama lain, support. Terus apa lagi? Jadi baik sama orang lain. Iya, kita ramah baik sama orang lain. Nah, ini tidak butuh talenta Bapak Ibu. Dan ini bukan karunia, ini hanya karakteristik yang kita perlu pelajari, yang perlu kita punya sehingga kita bisa membangun nilai keluarga yang sehat dalam keluarga Tuhan ini. Bagaimana dengan kita? Makanya kan dibilang di Roma 12 di ayat 9 itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kalau Bapak Ibu coba lihat tadi itu, nggak butuh talenta, nggak butuh karunia, cuma butuh apa? Butuh keinginan untuk buat yang baik. Saya ingin kasih contoh terakhir ya, saya akan tutup dengan satu ayat ini. Bagaimana Paulus mengasihi satu sama lain. Layaknya keluarga. Contoh yang dipakai di sini adalah waktu mengasihi jemaat di Yerusalem. Ada anggota-anggota jemaat di Yerusalem yang hidupnya juga kesusahan. Apa yang dilakukan adalah begini. Waktu Paulus menginjil ke kota di Galatia, terutama di daerah Makedonia dan Akaya, dia juga bercerita tentang jemaat yang ada di kota Yerusalem sebagai tempat lahirnya pergerakan pemuridan ini. Nah, jemaat di Makedonia dan Akaya, mereka bukanlah orang-orang Yahudi kebanyakan. Mereka adalah orang-orang Yunani, mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka bahkan mungkin tidak memahami nilai-nilai Yahudi. Tidak seperti jemaat Yerusalem yang hampir semuanya orang Yahudi. Mereka bahkan mungkin belum pernah ke Yerusalem. Tapi apa yang menarik adalah yang akan kita baca berikut ini. Inilah prinsip storge itu. Mengasihi seperti keluarga itu. Kita lihat sama-sama di Roma 15 di ayat 25. Roma 15 di ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus
di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kotamu. Coba perhatikan. Paulus memberikan satu penekanan yang menarik di sana. Dikatakan mewajibkan bangsa-bangsa lain ini. Dia sadar ini prinsip keluarga. Jemaat Makedonia, jemaat Akhaya, walaupun mereka tidak bertemu ataupun belum pernah bertemu dengan mungkin orang-orang di Yerusalem, jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka sadar, this is our family, ini keluarga kita, and we need to help them. Nah, Bapak Ibu jemaat, waktu Paulus cerita kepada orang Roma tentang prinsip mengasihi satu sama lain layaknya keluarga ini, storge ini, gak hanya sekedar ngomong, Paulus punya keyakinan itu. Makanya kita bisa lihat bagaimana dia membantu jemaat Makedonia dan Akhaya untuk punya keyakinan yang sama, sehingga mengirim bantuan ke Yerusalem. Saya berharap kita punya keyakinan yang sama. Ini bukan teman gereja. Jangan kamu sakit hati dikit gak datang. Kamu kecewa mau keluar aja dari gereja. Ada aturan dikit ngerasa terlalu banyak aturan, cari tempat yang lebih gampang. Berarti kita gak melihat ini sebagai keluarga. Kecuali yang diajarkan kepadamu hal-hal yang menyesatkan, kecuali yang diajarkan kepada kamu hal-hal yang tidak membangun, barulah kau bisa memutuskan saya akan lanjut atau tidak. Tetapi kalau kau menemukan satu jemaat dan kau tahu kau menetapkan hati di sana, maka bangunlah nilai keluarga. Bukan teman gereja. Dua poin ini saya berharap bantu kita. Kenapa kita perlu peduli satu sama lain dengan nilai keluarga tersebut. Yang pertama, kita sama-sama dipanggil dan sama-sama anak Allah. Pakai nilai Tuhan itu, berubahlah, biarkan dirimu mengalami perubahan yang dipimpin oleh Roh, sehingga kau mempraktekkan nilai-nilai Kristus. Yang kedua, karena kamu dan saya menemukan karunia kita apa di dalam gereja, sehingga kita tahu peranan apa yang bisa kita lakukan. Ada hal peranan secara posisi, ada juga peranan secara karakteristik yang bisa kita lakukan. Saya berharap ini membantu kita. Mari sama-sama kita bertumbuh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa, ya Tuhan, kami bertata di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu peduli kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Tetapi lebih daripada itu Bapa, bantu bukalah mata, hati dan pikiran kami untuk kami bisa melihat bahwa ini adalah keluarga di dalam Engkau. Bahwa ini adalah sesuatu yang Engkau titip untuk kami bertumbuh menjadi lebih sehat di dalam Engkau. Bapa, biarlah kami berubah. Kami bisa mengasihi satu sama lain sebagai keluarga, tetapi lebih daripada itu Bapa, kami memahami makna kenapa kami perlu mengasihinya. Biarlah ini membantu kami. Dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan,
bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakan satukanlah, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga, keluarga kerajaan Allah. Keluarga, keluarga kerajaan Allah. Selamat hari Minggu, brother and sister. Tuhan Yesus memberkati.